anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'd. Selamat pagi semua. Sehat atau tidak? Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta alam semesta, atas karunia-Nya berupa kesehatan agar kita semua sempat hadir di tempat ini guna untuk mengikuti kegiatan FLS di hari terakhir ini. Kedua, selawat serta salam tak lupa pula selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islam. Baik, sebelumnya sudah kenal semua dengan saya? Masa belum sudah 2 hari bersama-sama? Kalau begitu, perkenalkan, nama saya Ali Mauludi. Jadi kalian bisa panggil saya dengan nama Ali, bisa juga dengan nama Ludi. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang tata tertib sekolah. Sebelum kita melanjutkan materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan materinya. Perkenalkan, nama beliau ialah Ibu Anissa Hasan, SPD, Sarjana Pendidikan. Beliau lahir tanggal 19 September tahun 1999 di Desa Ogodua. Pendidikan terakhir beliau ialah S1 jurusan Fisika. Dan sekarang dia mengajar sebagai guru mata pelajaran Fisika Lintas Minat. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan untuk Ibu Anissa Hasan untuk memaparkan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua yang ada di sini. Kemarin kan kalau tidak salah sudah dibagi per kelompok ya. Mungkin dari hari pertama, dari hari Senin sampai sekarang ada yang sudah merasa bosan karena tiap hari kerjaan ngantuk, menyimak. Jadi hari Minggu sudah diajar ya kan. Jadi saya minta per kelompok kita masing-masing dulu ya. Mulai dari kelompok pertama. Mana kelompok pertama? Ayo, sebelum kita lanjut ke materi dari kelompok pertama, coba dulu ya deh, yang tidak bosan kita begini. Ayo. Coba untuk mentor setiap kelompok, coba kontrol dulu kelompok masing-masing. Coba panitia, coba dijaga dulu deh, panitia yang jadi mentor per kelompok, dengar nggak? Saya suruh apa tadi? Coba masing-masing mentor dampingin kelompoknya masing-masing. Jangan nanti mau dipanggil terus. Mentor. Hitungan ketiga tidak ada yang datang ke depan. Saya suruh push up kamu semua di sini. 1, 2, 3. Coba mana mentor yang kelompok pertama?
sudah ada yang tahu saya, sudah ada yang mungkin dari tahu pribadinya saya seperti apa. Jadi untuk siswa-siswi yang saya cintai di sini, kalian masuk ke SMA Negeri 1 Dampal Utara itu dibimbing untuk menuju yang lebih baik, generasi yang lebih cerdas. Jadi saya harapkan kalian bisa bekerja sama kita. Saya mungkin antara saya sama kalian mungkin tidak beda jauh. Jadi kalian bisa menyesuaikan sifatnya kalian, tata krama, tata tertibnya kalian pada guru-guru yang ada di sekolah. Sekiranya untuk tata tertib sendiri, semua sudah ada, dimulai dari diri masing-masing. Tata tertib itu sama seperti aturan, dan aturan itu wajib dalam setiap diri seseorang. Oke, berkaitan dengan materi hari ini, yang akan saya bawakan itu mengenai tata tertib peserta didik. Diperuntukkan khusus peserta didik yang akan masuk bersekolah di SMA Negeri 1 Dampal Utara. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita bahas poin per poin tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan dan hal-hal yang diwajibkan untuk siswa. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu tata tertib. Ada yang sudah tahu di sini apa itu tata tertib? Ayo, ada yang sudah tahu? Ayo, kalau ditanya itu sekurang-kurangnya dijawab deh. Walaupun kalian salah itu, yang lebih salah itu kalau ada yang menertawakan kalian. Jadi apapun itu saya yakin tata tertib itu tidak ada yang tidak tahu. Kita sudah dapat mulai dari kalian itu dibimbing di rumah, sudah ada yang namanya aturan. Hanya saja aturan dibuat di rumah itu oleh orang tua kalian. Kalau di sini aturan dituangkan dalam tata tertib dan dibimbing oleh guru. Jadi sekiranya di sini tidak ada yang tidak tahu apa itu tata tertib. Nah, saya minta dulu untuk perwakilan cewek dan cowok bisa dijelaskan dulu sedikit apa itu tata tertib. Ayo, yang dari SMP 1 mana? Dari SMP 1 ini bisa dibilang terkenal ketat sekolahnya, disiplin. Jadi seharusnya kategori disiplin itu sudah masuk dalam tata tertib. Dan harusnya kalian sudah tahu apa itu tata tertib. Ayo, yang dari di luar Ogotua ada sih? Yang sekolahnya di luar dari Ogotua, SMP Dampal Utara. Ada yang dari Sony? Ayo, mana ini yang SMP 1 Dampal Utara, yang tuan rumah, yang katanya lebih disiplin? Ayo, perwakilan dulu satu orang, yang perempuan sama yang laki-laki. Ayo, atau ada yang lain yang mau sampaikan apa itu tata tertib? Yang kalian tahu saja, tidak usah dipaparkan semua. Yang kalian tahu, yang kalian pahami itu saja. Ayo coba, ada yang cewek, yang cowok, ini saya yang cewek, kalau semua ini. Boleh. Perkenalkan, nama saya Aida Nurul Irma, asal sekolah MTS TDI Sony, kelompok dari Jenderal Sudirman. Tata tertib adalah suatu aturan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, itu tadi pemaparan dari saudari kalian. Dia sudah memaparkan aturan tata tertib itu yang ada di rumah dan juga yang ada di lingkungan sekolah. Jadi tata tertib itu sebenarnya hal yang kata baku bahasa Indonesia, tapi bisa dibilang sama seperti aturan. Hanya saja aturan itu mencakup keseluruhan. Kalau tata tertib diperuntukkan untuk suatu lembaga, suatu kelompok, misal seperti di lingkungan sekolah.
Tidak mungkin kan pada saat di pasar ada yang namanya tata tertib pasar. Harusnya kan tata tertib sekolah. Jadi penempatan bahasanya yang beda, tapi merujuknya itu sama ke aturan. Aturan itu untuk diri pribadi maupun untuk semua orang. Nah, untuk aturan sendiri, kalian sudah mendapat aturan itu mulai dari pada saat kalian masih di kandungan ibumu. Dalamnya tidak mungkin ibumu memakan terus sampai meledak itu perutnya, kan tidak mungkin begitu. Jadi ibu hamil pun punya aturan sendiri, aturan makan, aturan bangun seperti apa. Begitupun kalian sejak lahir dipandu, diajar sampai kalian menjadi seperti sekarang. Tidak mungkin kalian dalam sehari itu kalian bangun tidur, terus tidur lagi, bangun tidur lagi, habis itu pergi BAB, habis itu makan. Kan tidak ada. Yang namanya aturan itu merujuk ke suatu hal-hal yang baik. Baik itu aturan makan, pola hidup, semua merujuk ke kesehatan. Begitupun yang ada di sekolah, aturan itu dibuat untuk ditaati dan untuk merujuk ke hal yang lebih baik. Saya rasa di sini semua punya aturan dalam kehidupannya. Terkhusus untuk yang religi, aturan sholat semua sudah ditetapkan dalam rumah maupun dari sejak kalian lahir. Nah, aturan yang kali ini kita bahas mengenai tata tertib peserta didik. Di dalam tata tertib itu ada 4 hal pokok. Cuma di slide. Nah, di sini sudah ada sedikit pengertian tentang tata tertib. Tata tertib itu merupakan ketertiban, berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keselarasan, dan keseimbangan dalam kehidupan kita. Jadi di sini yang dimaksud dengan dinamis, ada yang sudah tahu aktif dinamis? Nah, coba kalian kan ini mau sekolah di sini, otomatis mungkin yang apalagi yang jurusannya IPA harus tahu itu apa itu dinamis. Dinamis itu biasa dipelajari dalam listrik. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, dinamis itu hal-hal yang terus-menerus dilakukan yang menunjukkan perubahan. Itu yang dinamakan dengan dinamis. Kalau dia dalam fisika sendiri, listrik dinamis itu harus yang searah. Jadi kalau dia statistik, dia bolak-balik. Kalau dia dinamis, dia searah. Begitupun juga yang dinamakan dengan keserasian, yang dinamis atau hal yang terus-menerus kita lakukan yang menimbulkan hal positif dalam kehidupan kalian. Jadi apapun itu yang berkaitan dengan hal-hal positif, selagi merujuk kepada kebaikan, itu sudah dinamakan dengan aturan. Nah, mengenai aturan sendiri, ada beberapa hal pokok, 4 hal pokok dalam sebuah tata tertib. Yang pertama itu hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan untuk seorang siswa. Jadi dalam sebuah lingkungan maupun lingkungan rumah ataupun lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ada hal-hal yang diwajibkan. Misal dalam sekolah itu kan hal-hal yang diwajibkan seragam sekolah. Kan tidak mungkin kalian mau seperti anak-anak kuliahan. Kalau anak kuliah itu biasanya dia memakai pakaian bebas. Hanya saja bedanya di perkuliahan itu, kalau kalian di sekolah, kalian diuruskan nilainya, kalian dicari, kemudian kalian disuruh, ditekankan untuk urus nilai. Kalau kalian sudah di dunia perkuliahan, dosen itu masa bodoh. Tidak ada istilahnya, dek urus nilaimu. Tidak ada seperti itu. Makanya ada aturan itu dibuat supaya kalian pada saat masuk di dunia baru, khususnya di dunia perkuliahan, kalian tidak praktek, kalian tidak bingung. Karena yang kalian hadapi di sana itu siswa-siswa yang sekolah di kota yang fasilitasnya sudah memadai. Jadi kalau kita misal saya sendiri pengalaman pribadi di sana, saya sempat bingungnya kenapa pada saat menyentuh alat-alat lab, saya tidak tahu. Karena pada saat kita di SMA, kita kekurangan alat, alhasil sampai di sana praktek. Biar gelas ukur yang kecil itu tidak tahu namanya apa. Makanya kalau kalian mengambilnya jurusan IIS atau IPA, kalian tekankan atau lebih diperdalam materi khususnya yang berkaitan dengan bidang kalian. Nah, kemudian untuk hal-hal yang diwajibkan selain seragam, kehadiran
kehadiran itu penting sekali untuk peserta didik, khususnya pada saat pagi. Pagi itu kan kalian diharuskan ikut apel, karena kalian harus mendengar penyampaian dari Bapak Ibu guru, baik mungkin tentang hal-hal yang kemarin yang tidak sempat disampaikan. Kalian perlu tahu itu. Jangan sampai ada hal yang diharuskan atau ada alat atau apapun itu disuruh bawa, kalian sampai di sekolah bawa tangan kosong. Kan biasanya begitu. Biasa saya perhatikan siswa-siswi di sini hari Jumat disuruh bawa alat, pagi-pagi cuma bawa bedak, cuma bawa lipstik. Jadi apapun yang mengarah ke positif di SMA Negeri 1 ini contoh. Yang di luar dari itu tidak usah diikut. Kalian bawa aturan kalian pada saat kalian masih SMP, pada saat kalian diatur di sana, usahakan diterapkan juga di sini. Jadi di SMP itu kan kalian sudah diajar, banyak hal diajar di sana. Di sana tidak ada yang namanya berjurusan. Di sana semua pelajaran kalian pelajari. Tata krama, tata tertib, semua ada dituangkan dalam materi. Dalam materi pun ada ditekankan mengenai kewajiban, tata tertib, dan tata krama. Nah di sini selain kehadiran, ada juga yang namanya etika, estetika, dan sopan santun. Jadi estetika ini bisa dibilang kreatifnya kalian. Pada saat kalian ke sekolah kan tidak boleh laki-laki menggunakan atribut seperti anting, kalung. Ada di sini yang menggunakan kalung, seperti haji-haji di Sulawesi Selatan itu. Ada di sini yang dipakai kalung rantai ke sekolah untuk laki-laki. Ada? Ada atau tidak? Nah, khusus perempuan sendiri, kalau di sekolah itu mengenai kerapian, untuk yang mohon maaf, kalau mungkin ada yang non muslim, kalau kalian tidak berhijab, sekurang-kurangnya rambutnya itu diikat. Dan juga untuk yang perempuan, kalian kalau memakai jilbab, jangan jilbabnya itu tetap kelihatan dada. Usahakan jilbab itu tetap turun, kalau perlu dipenuhi bagian sininya, supaya kalian tetap kelihatan rapi. Jadi jangan kalian berpikir itu kalian tiba-tiba jilbabnya seperti ini, tidak pakai pentul itu sudah cantik kalian. Tidak ada yang cantik seperti itu. Orang juga bisa menilai deh, apalagi laki-laki. Laki-laki itu masa mudanya nakal, tapi nanti kalau dia menikah tetap cari yang terbaik. Tidak mungkin yang sudah dia rasa rusak atau apa itu yang dia menikah, tidak mungkin. Apalagi laki-laki yang katanya mau cari istri yang cantik supaya keturunannya cantik. Padahal salah. Pengaruh gaji itu besarnya, apalagi wajah tampanan itu pengaruhnya besar dari ayah. Jadi kalau misal istrimu cantik tapi anakmu lagi begitu-begitu, jangan salahkan istrimu, cermin dirimu. Nah jadi untuk adik-adik, sekiranya yang paling harus kalian tekankan dalam diri kalian itu soal kerapian kalian. Nah kemudian yang keempat itu, siswa dilarang berkeliaran di luar kelas pada saat jam mata pelajaran berlangsung. Jadi ada dengan tidaknya guru, setidaknya kalian belajar dalam kelas. Jangan kalian berkeliaran sana sini, tidak jelas. Jadi jangan biasakan, kalau kalian misal di SMP itu ditekan kan biasa orang, misal kalau di rumah ditekan sana sini, sekalinya dia keluar, rusak. Seperti itu kalian, apapun yang kalian tahu dari SMP, hal-hal selagi itu yang mengarah ke positif, kalian terapkan di sini. Kalau yang kalian bawa itu sifat malas di sini, sebisa mungkin dihilangkan atau dikurangkan. Jangan kalian maksudnya kalian siswa baru, tapi kalian semua maunya di sini, tidak seperti itu. Kalian punya batasan antara kalian antara siswa dan antara siswa dan guru. Kalian semua punya batasan. Jadi sekali lagi saya tekankan, saya di sini nggak pernah tanggung-tanggung. Kalau ada yang saya lihat jilbabnya tidak taruh-taruh, saya tegur. Saya tidak suka lihat. Jadi untuk adik-adik, dalam tanda tertib itu sudah ada dituangkan seragam apa saja yang harus kita kenakan. Hari Senin itu kita disuruh kenakan seragam putih abu-abu lengkap dengan atributnya.
Dan mungkin tahun ajaran baru itu OSIS sudah diaktifkan. Jadi kalau ada yang tidak lengkap, mungkin ada sanksi dari pengurus OSIS. Dan kemudian, kalau misal pada saat hari Senin Selasa itu kalian mengenakan cuti abu-abu lengkap, terus kalian kedapatan tidak lengkap, bukan hanya sanksi dari OSIS, dari kalian guru pun akan memberikan tindak tegas akan hal itu. Sekiranya untuk seragam ini bukan pada saat di SMA, di SD pun sudah diajarkan harus seragam, apalagi hari Senin itu kan ada upacara bendera. Nah, yang lebih fatal lagi kalau kalian lihat seniormu apalagi pengurus OSIS yang tidak lengkap, langsung tegur deh, tidak usah tanggung-tanggung, langsung ditegur. Atau tidak kalian minta uangnya 10.000, minta uangnya serahkan ke pengurus OSIS, serahkan ke bendahara OSIS lainnya atau pembina, lapor langsung ke pembinanya. Jadi di sini kalau kalian lihat kakak-kakak kelasmu itu yang agak bandel, yang agak tidak turut, kalian jangan contoh yang seperti itu. Kalian contoh yang di depan ini, Kak Andi, Kak Rizky, Kak Ariel, semua orang-orang yang hebat, orang-orang yang public speaking-nya mampu seperti kita. Jadi pada saat kalian keluar dari sini nanti, insya Allah panjang kalian lulus semua, amin. Saya harap kalian tidak melakukan tindak kriminal yang merusak nama sekolah kalian. Karena pengalaman alumni kemarin ada yang seperti itu. Jadi apapun masalah internal kalian di luar, jangan bawa-bawa nama SMA Negeri 1 Dangkal Utara. Nah kemudian hal yang paling ditekankan, yang paling tidak diperbolehkan di sekolah ini berpacaran. Sebenarnya itu bukan hak kami sepenuhnya, cuma kami di sini sebagai pendidik. Jadi ada aturan yang menuntut ke situ. Kalian tidak diperbolehkan berpacaran, apalagi pada saat dari sekolah. Kalian hanya diperbolehkan itu berbincang. Jangan sekali-kali kalian berduaan, apalagi jam pulang sekolah. Di sini kebanyakan begitu. Pulang sekolah tidak langsung pulang. Pergi babotan ke sana kemari, giliran pulang kecelakaan, kita yang salahkan. Kan tidak bagus seperti itu. Kita tidak tahu apa-apa, sudah jam sekolah, sudah jam pulang sekolah, tiba-tiba pulang dalam keadaan kecelakaan. Akhirnya kita semua yang disalahkan. Jadi sekiranya adik-adik paham, dan berpacaran itu ya mungkin kalau dari orang tua adik-adik sebagian ada yang masih melarang ya, ada yang masih keras terhadap hal-hal seperti itu, dan memang seharusnya belum saatnya, apalagi kalian baru masuk SMA. Jadi saya tekankan sekali lagi untuk hal-hal seperti itu jauhi. Tidak ada hak sepenuhnya kami, cuman kalaupun kalian mau pacaran, tidak mungkin kita mengkepoi itu mencari tahu satu-satu siapa yang pacaran di sini. Kalaupun kalian pacaran, tolong sekali jangan melakukan hal-hal yang di sekitar sekolah. Apalagi mungkin kalian lihat kondisi sekolah seperti ini, jangan seperti itu deh. Nah kemudian hal yang tidak diperbolehkan juga itu salah satunya merokok. Merokok ini sudah jadi hal mendarah daging untuk laki-laki. Jadi laki-laki, saya tekankan kembali, pada saat kalian di luar, jangan kalian pulang sekolah sedangkan diganti bajunya deh. Jangan menggunakan pakaian itu baru kalian seenaknya pergi merokok di sana. Jadinya itu ketahuan ini dari SMA mana. Nanti kalian dibilang tidak dididik. Padahal kita di sini sudah sering mati mendidik kalian. Jadi jangan merokok pada saat di lingkungan sekolah. Kalau bisa dihentikan itu rokok deh. Kalian belum kerja. Kalau yang sudah kerja, ada pun yang sudah kerja tidak seharusnya menghabiskan uangnya di situ. Apalagi kalian yang masih siswa, yang masih butuh bimbingan. Nah kemudian di sekolah ini juga ada yang namanya aturan dilarang menggunakan pakaian hitam. Apalagi untuk yang perempuan. Jadi perempuan kalau pesan baju ukurannya L tidak usah lagi dipermak-permak, tidak usah lagi dikasih paket di badan. Sama dengan laki-laki itu celananya yang botol itu, tidak usah dikasih begitu deh. Mungkin kalian berpikir kalau pakai terus kelihatan
itu jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Kalian tanpa kolesan, tanpa apapun kalian cantik. Selagi kalian baik, kalian cantik. Kan orang cantik itu belum tentu baik. Orang baik sudah pasti cantik. Jadi kalian itu perbaiki karakter, perbaiki sikap, cara berpakaian itu sudah normal. Yang abnormal itu yang bajunya ketat atau yang jilbabnya ikat seperti apa itu seperti mayat. Kemudian yang laki-laki yang menggunakan celana itu kaki botol. Saya tidak tahu botol mungkin dia pakai ukur celananya sampai begitu kecil sekali. Jadi jangan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan di sekolah. Apapun itu hal-hal yang tidak diperbolehkan di sekolah jangan dilakukan. Kemudian di sini untuk seragam sendiri kita diwajibkan mengenakan seragam olahraga pada saat hari Jumat dan jam olahraga. Selesai olahraga kalian diwajibkan untuk mengganti pakaian kembali. Jadi jangan selesai olahraga pakaian itu juga dipakai masuk ke mata pelajaran selanjutnya. Jangan seperti itu. Karena bukan apa-apa baunya kalian itu. Kalau kalian berkeringat masuk ke dalam kelas, apalagi biasa yang tidak peduli penampilan, jangan seperti itu deh. Apalagi mungkin kalian nanti full day. Bayangkan satu hari kamu pakai itu baju, selesai olahraga kamu pakai kembali, terus kamu pakai sampai jam 4 sampai sore. Bayangkan itu pulang kamu sendiri kerjaan bawa apa? Jadi aturan yang ada di sini itu bukan semata-mata untuk menekan kalian, tapi aturan di sini untuk menjadikan kalian jauh lebih baik dari sebelumnya. Bukan berarti kalian tidak baik, kalian sudah baik, hanya saja kita membutuhkan hal-hal yang baru untuk mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi. Apalagi di sini mungkin laki-laki ada yang mau masuk polisi, tentara. Jadi sebisa mungkin tidak ada tindak kriminal yang kalian lakukan. Begitu pun perempuan itu cantik-cantik, saya masih ada yang mau masuk perawat, mau masuk guru. Jadi salah satu khususnya yang mau masuk angkatan, mau masuk Polwan, Polri. Jadi salah satu syarat utamanya itu tidak melakukan tindak kriminal apapun. Mulai dari kalian bangku SD, SMP sampai SMA. Jadi jangan membuat hal-hal yang mempersulit diri sendiri. Pada saat kalian nakal di sini, kalian mau masuk tes apapun itu, pada saat dirimu sudah cacat karena kalau di masa lalu tidak akan bisa masuk. Kalaupun ada kalian mau bayar itu sampai 200 juta. 200 juta loh. Terus kalau kalian sudah dinas, sudah pakai pakaian dinas, 200 juta bukan uangnya orang tua dari mana? Jadi sebisa mungkin jangan membuat hal yang merugikan dirimu sendiri. Apalagi untuk masa depannya. Perjalanan masih sangat panjang. Dan khusus ini laki-laki. Laki-laki itu kedepannya jadi suami, jadi tulang punggung untuk keluarga dan keluarga kecil nanti, insya Allah. Tidak mungkin kamu menikah dalam keadaan tidak punya apa-apa. Perempuan itu bohong kalau bilang iya saya terima tiap hari, bohong. Kita di rumah itu dimanjakan, makan enak, tidur enak. Masa kamu menikah yang hanya orang dalam kasur terkubur? Kan tidak enak seperti itu. Jadi cinta itu hanya sesaat. Pada saat kalian buta, biar mampu kalian lihat rumah mewah itu, yakin. Begitu kalau orang cintanya terlalu mendalam, tidak bisa kontrol perasaan, hasil yang suaminya tadinya tidak punya kerja apa-apa, dia bisa gak terima apa adanya. Dia tinggal di rumahnya orang tua dulu. Dia tinggal di rumahnya orang tua dan mengikut ya saya. Mengikut gak sama kita, apapun yang bahasa kita bahagia gitu. Sekarang itu teknologi makin berkembang, apalagi handphone. Perempuan itu biasanya dulu hanya dengan ketikan, hanya dengan cetak. Selamat pagi, sudah makan ya Dinda? Iya Kanda. Yang perempuan sejatinya itu yang begitu. Apalagi yang tadinya orang tuanya
nanti kesepian terus bilang, ayo ke rumah Ki, saya kasih kenal sama orang tua aku. Jadi jangan melakukan hal-hal yang mungkin tadinya perjalanan masih bisa sampai ke pegawai negeri, sampai ke ASN lainnya. Jangan kalian patahkan mau menikah muda. Jadi menikah muda itu sangat berisiko, khususnya untuk perempuan. Jadi mungkin kalian lihat di luar sana itu yang sudah menikah muda itu, yang sudah melewati tahap melahirkan itu, kalian lihat kondisinya baik-baik saja. Tidak seperti itu. Ada yang namanya kondisi stres, apalagi itu perempuan. Bayangkan coba kalau kamu dalam keadaan hamil, mau minum susu hamil tidak ada waktu, suamimu pada saat sudah cuma tidur terus, kan tidak enak begitu. Kalau suamimu kerja, jadi mungkin pegawai negeri atau kantoran, pegawai swasta, pada saat kalian hamil itu tinggal tunggu suami motornya suami pulang, pasti sudah ada di bawah apa-apa. Kalau laki-laki peka, kan biasanya laki-laki di sini tidak ada yang peka. Nah itu ya, jadi aturan yang ada di sekolah itu menuju kepada kebaikan, khususnya untuk diri kalian sendiri. Jadi jangan kalian lihat semata-mata kami berdiri di sini, kami buru-buru berdiri di sini sudah enak. Tidak, kami masih melalui banyak hal untuk jadi seperti ini. Pada saat kami sekolah dulu sampai kuliah itu tidak ada yang namanya kita ketawa, apalagi sampai tidak ada. Yang ada yang mata, apalagi pada saat sedang skripsi. Kalian belum pernah rasa itu yang seperti itu. Pada saat kalian minta kawan, kalian tidak minta uang mati, tapi minta uang tidak takut. Jadi sekiranya pada saat kalian sampai di tahap perkuliahan, kalian rasa sendiri. Apalagi kalian sudah menjadi guru yang mau mengambil jurusan guru. Kalau kalian sudah mau menjadi guru, kalian rasakan menjadi seperti kami itu seperti apa. Di dunia ASN itu yang biasanya yang paling tidak juga mungkin maksudnya dibandingkan, tapi yang paling mungkin besar biasanya itu sudah kami para guru. Tapi yang paling tidak direspon itu sudah kami. Sekarang tidak ada yang namanya pendaftaran CPNS, apalagi kita tenaga honorer di-stopkan pada saat 2023. Nah tapi kalian semua ini punya peluang. 2023 itu di-stopkan yang namanya CPNS, tapi untuk kalian ada yang namanya sekolah kedinasan. Jadi pada saat kalian lulus di sini, kalian lanjut sekolah kedinasan, selesai sekolah sudah masuk dari pegawai negeri. Tidak ada lagi untuk tes. Jadi saya harap kalian semua belajar baik-baik, jangan sia-siakan waktu sekarang. Karena banyak retinku saja banyak yang pada saat kita sudah seperti sekarang, baru mereka bilang, andai dulu saya kuliah, andai dulu sekolah beres. Jadi walaupun kita bilang seperti ini sama kamu, tapi kalau kamu tidak merasakan dirimu sendiri, tidak mau baik sama dirimu sendiri, tidak akan mengarah ke lebih baik. Jadi untuk aturan itu ada sejak ini. Tidak mungkin kalian itu mau masuk menyelonong di rumahnya orang, mau makan menyelonong di rumahnya orang, pasti di rumah itu sudah ditekankan sama ibumu. Nah, kalau masuk di rumahnya orang itu bersabar, kalau masuk di rumahnya orang itu baik-baik. Karena ada tipe manusia yang tidak punya hati nurani. Jangankan kalian, anak kecil pun ada yang dibunuh. Persoalan hal sepele. Jadi jangan sepelekan perasaannya orang, apalagi yang menurut kalian itu orangnya sabar. Orang itu tidak selamanya sabar deh. Begitupun kita juga di sini tuh untuk kata-kata kelasnya kamu, kita juga sempat itu hampir, apalagi saya sempat kecewa sekali. Karena berapa kali itu ada siswa pada saat sudah penjemputan nilai baru datang bilang ke saya, ya bang Bu, kenapa nilaiku seperti ini Bu? Saya sampai menangis. Saya katakan, Dek, saya tidak bisa juga mau kasih nilai saya nanti sama kamu. Saya lihat usahanya. Ya saya juga kasihan sama kamu, tapi lebih kasihan saya. Saya 4 tahun di pendidikan, 4 semester kemarin itu sudah didesak sama orang tua. Orang tua bilang, apa selesai. Ada di saat itu kepala saya sudah meledak, menampung semua obat dari orang tua,
dosen. Jadi untuk adik-adik di sini, untuk sekarang kalian lebih perbaiki sikapnya. Kita guru tidak bisa mengumpul, tidak bisa langsung kasih sanksi ke kalian. Kita juga punya hati nurani, tapi tolonglah jaga perasaan kita yang ada di sini. Kita sama-sama menjaga. Jadi pada saat kalian dikasih tugas, ditentukan batas waktunya kapan. Kalau kalian memang tidak bisa kumpul, minta waktu. Jangan pada saat gurunya masuk ditagih baru kita marah-marah. Kita sehari kita tidak marah-marah di dalam kelas ini. Jadi saya diri sendiri saja, kita itu guru, kebanyakan guru misalnya untuk perempuan, banyak yang nangis deh. Kita itu juga tidak mungkin. Ada undang-undangnya, aturan tersendiri untuk siswa. Nah kemudian hal yang diwajibkan lagi yang paling pokok itu, yang paling pokok etika kalian, etika dan kebiasaan kalian. Jadi apapun tentang tata krama yang kalian dapat di SMP, kalau memang kalian itu merasa baik, tata krama yang diajarkan itu baik, silakan deh, boleh diterapkan di sini. Dan khusus untuk kalian yang senior, kakak-kakak kami yang senior, untuk guru-guru. Jadi apapun misal, kalau kamu di rumah itu orangnya rajin, baik, terus sopan sama orang tua, bisa mungkin kamu perlakukan juga kita seperti itu. Karena ada biasa dia orang tua itu, dia serahkan sepenuhnya di sekolah, jadi dia tidak bergaul lagi anaknya. Jadi pada saat di sekolah itu semua guru yang tahu. Makanya kita selalu minta kerjasama sama kalian, minta kerjasama sama siswa, supaya kalian itu bisa sedikit jaga nama baik kami. Cukup nama baik saja dijaga deh pada saat di luar. Kalau di dalam itu terserah kalian menghargai kami, tapi sekurang-kurangnya kalau kalian manusia, kalian bisa lah menghargai kami di sini. Nah, itu beberapa hal tadi yang diwajibkan, beberapa hal yang diwajibkan untuk siswa. Kemudian di sini hal yang paling pokok juga yang paling utama itu kehadiran pada saat di kelas. Jadi bukan pada saat kalian apel pagi, pada saat kalian ada di sekolah, yang paling pokok yang paling ini itu pada saat di kelas. Karena tidak semua guru itu tidak semua guru pada saat kalian masuk langsung diperbolehkan masuk. Karena toleransi keterlambatan itu 10 menit. Biasanya 10 menit. Kalau lewat dari 10 menit, mau tidak mau kalian dikeluarkan. Kalian tidak boleh masuk. Dan diperbolehkan masuk kembali itu pada saat jam kedua, jam mata pelajaran kedua. Itu pun seizin 2 mata pelajaran. Bayangkan kalau 1 mata pelajaran kamu lewati, 1 ilmu yang kamu lewati. Nah, jadi kedisiplinan itu penting untuk kalian, apalagi kedisiplinan waktu. Jadi mungkin ada yang sholat subuh, kalau kalian sholat subuh jangan tidur lagi, sampai belajar saja. Tunggu sampai pagi, kalau ada kegiatan yang bisa membantu orang tua di dalam rumah, silakan bantu. Kalau kalian nanti siap-siap di sekolah, itu jauh lebih baik daripada kalian santai, kalian main HP. Kalau biasanya orang selesai sholat subuh main HP, ketiduran ulang. Jadi kedisiplinan yang paling utama dalam diri itu kedisiplinan waktu. Jadi belajar bagi waktumu. Jangan nanti waktumu kamu habiskan settingan sama pacarmu. 1 hari kamu spam pacarmu. 1 hari kamu bilang saya di mana Ki, apa Ki, sama siapa Ki. Tidak usah dipikir begitu deh. Apalagi perempuan. Jangan kamu menulis itu sama laki-laki minta chat. Apalagi itu biasa ada yang story VCS kuy. Jadi mungkin gunakan waktu sebaik mungkin dengan sendiri. Nah kemudian di sini tadi ada beberapa larangan bagi siswa. Yang pertama itu melanggar kewajiban yang harus dipatuhi oleh siswa. Jadi kewajiban itu tadi saya sudah jelaskan beberapa poin. Yang pertama itu kehadiran. Hadir di sekolah itu paling lambat jam 7 pagi.
buntu pagi. Kemudian dilarang berkeliaran pada saat jam pelajaran. Jangan berkeliaran pada saat jam pelajaran, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dan kemudian pada saat kalian datang itu terlambat ke sekolah, jangan langsung masuk ke kelas. Biasakan budayakan menghadap guru piket. Menghadap guru piket, nanti guru piket akan bicara ke mata pelajaran. Apakah kalian masih bisa dimasukkan atau tidak? Jadi jangan masuk, apalagi masuknya pada jangan seperti itu. Budayakan masuk, melapor ke guru piket, baru masuk ke mata pelajaran. Nah, kemudian tadi saya sudah bahas tentang adab berpacaran di dalam kelas, dan juga saya sudah bahas tadi tentang cara berpakaian kalian. Sekiranya bisa diingat, berpakaian itu hal yang paling wajib, hal yang paling penting di sekolah. Masing-masing sekolah punya ketentuan, punya aturan seragam apa yang harus digunakan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi jangan kalian hari Senin harusnya pakai putih abu-abu, tapi kalian gunakan pakaian pramuka. Banyak di sini. Kemarin ada satu orang. Sementara apel, kakak kelasmu, sementara apel, saya perhatikan bajunya, dia bukan pakai putih abu-abu, hitam, kayak orang inskripsi, kayak orang datang PLP di sekolah. Saya tidak tahu itu seragam dari mana, aturan dari mana itu seperti itu. Jadi kalau kalian mungkin merasa dirimu tampan, merasa dirimu cantik, jangan sekali-kali pakai baju yang tidak sesuai harinya. Jadi diselaraskan, diseimbangkan antara malu dan aturan. Malulah pada saat kalian melanggar semua aturan yang diwajibkan di sini. Nah, kemudian yang namanya satuan pendidikan tidak ada atau tidak diperkenankan kalian menggunakan membawa senjata tajam atau diperkenankan dalam hal apapun itu, kecuali pada saat hari Jumat disuruh bawa, baru kalian diperbolehkan. Tapi di luar jam sekolah jangan kalian bawa itu pisau, silet atau apapun itu sejenisnya. Jangan kalian bawa masuk ke dalam lingkungan sekolah. Yang boleh kalian bawa itu hanya alat tulis. Boleh juga kalau kalian mau cermin, terserah. Mau bawa alat make up dengan sama sekalian. Nanti dibikinkan kelas khusus di sini. Jadi jangan melampaui batas atau berlebihan dalam segala hal. Baik itu pada saat kalian mau terlihat cantik, dipoles-poles setebal-tebalnya itu, jangan seperti itu. Jangan berpakaian yang tidak sesuai umurmu. Kan nanti malu kalau orang tanya, berapa umurmu deh? 21. Nah, saya kira 25. Karena cara berpakaian kayak orang dewasa sekali. Kan malu seperti itu. Yang tadinya umur masih muda, tapi dikira tua. Karena kaya dan penampilan. Nah, kemudian hal yang paling tidak diperbolehkan di sini itu membawa obat-obatan terlarang, apapun itu. Kalau kalian mau bawa obat sakit kepala atau apapun itu tidak boleh. Di sini sudah ada disediakan UKS, kalian menghadap saja ke UKS. Jadi jangan kalian bawa itu obat-obatan apapun itu sejenisnya. Kalau bisa kalian datang ke UKS saja. Sana itu sudah disediakan, disiapkan. Siswa itu penyakitnya paling kalau bukan pusing, sakit mah, itu saja. Kalaupun ada yang stroke, saya tidak tahu. Kalau ada yang stroke, mungkin sarankan saja pengurus OSIS buat lubang di belakang. Tanam hidup saja kamu di belakang. Tapi tidak mungkin kan ada yang mudah-mudi kena penyakit seperti itu. Tapi jangan sampai. Biasanya seperti itu pengaruh hidup atau pola hidup yang tidak sehat. Nah, kemudian di dalam sebuah aturan itu, aturan dibuat untuk mengarah ke kebaikan dan pasti ada sanksi bagi pelanggarnya. Nah, di sini ada beberapa sanksi. Yaitu yang pertama, peringatan secara lisan. Peringatan secara lisan itu mungkin berulang gugur atau diserahkan ke pengurus OSIS itu tersebut supaya kalian juga bisa mendengar. Itu yang pertama, peringatan secara lisan. Kemudian peringatan secara tulisan. Peringatan secara tulisan itu
sudah masuk ke peringatan kedua itu biasanya sudah ke orang tua. Jadi orang tua itu percaya deh, kamu datang baik-baik lagi, kamu datang ke sekolah baik-baik, usahakan kalian juga tidak melakukan hal-hal yang aneh. Jangan sampai kasihan itu orang tua mengirimkan surat, kaget, kakak sih bilang, salahnya siapa, salahnya kamu kan? Jadi kalau orang tua tahunya kamu datang baik-baik, jangan lakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang kemudian itu ada yang namanya diskorsing. Nah, diskorsing ini dikembalikan ke pihak guru masing-masing. Entah diskorsingnya tidak diperbolehkan sekolah atau tidak diperbolehkan masuk belajar. Tapi biasanya kalau sanksi seperti ini, biasanya itu tidak diperbolehkan masuk belajar. Dan itu pun dikembalikan ke guru mata pelajaran masing-masing. Kalau siswanya mau diskorsing, ya diskorsing. Kalau tidak, ya terserah. Nah, kemudian di sini ada yang namanya dikembalikan ke orang tua lagi. Nah, ini sudah tahap keempat. Jadi, pada saat kalian memang betul-betul melakukan hal yang fatal, yang tidak bisa dididik, tidak bisa mendengarkan di sekolah, mohon maaf, mau tidak mau kalian dikembalikan ke orang tua. Atau bisa jadi kalian yang kelas 10 sudah dipenjara, sudah dipidana, hanya karena hal-hal sepele. Kan tidak enak tidak seperti ini. Jadi apapun itu ditegakkan aturan dalam diri sendiri, jangan melakukan hal-hal atau tindak pidana yang tidak yang merugikan diri sendiri, atau yang tidak membuat orang tua yakin dilanjutkan sekolahmu. Biasanya orang tua kalau sudah kriminal, mereka tidak percaya, akhirnya jadi was-was. Dan kita guru selalu memperbaiki tata kelola kami, cara kami mengajar kalian supaya kalian juga bisa beradaptasi dan bisa menyesuaikan diri dengan kami. Kami tidak bisa selalu menyesuaikan diri dengan jumlah kalian yang banyak. Jadi mau tidak mau kita kerjasama. Kalian menyesuaikan diri dengan saya pun begitu. Jadi kita tahu sekali untuk aturan peserta didik dalam negara peserta didik itu didengar, kalau pernah ditulis, diingat, menghafalkan, jangan sampai kalian lupa hal yang paling pokok dalam dunia persekolahan atau lingkungan persekolahan. Jadi kalian salah satu faktor naik kelas itu penunjang naik kelas itu biasanya sifat kelakuan. Jadi ada biasanya mungkin siswa yang bisa dibilang wow luar biasa bintangnya tapi kelakuan itu tidak baik, tapi kalian ini minus. Apalagi dari saya sendiri, saya kadang akrab sama siswa tapi saya amati sekali. Jadi kalian tahu lah batasan antara siswa dan guru. Nah, jadi untuk motivasi sedikit untuk adik-adik yang di sini, jangan membuat hal yang membuat orang tua berpikiran yang mata. Apalagi kalian sekolah memang sekarang gratis, tidak ada lagi dibayar-bayar, kecuali mungkin uang kelas itu dibagikan karena punya kebutuhan sendiri untuk setiap kelas. Tapi sekurang-kurangnya kalian jangan terlalu sering berbohong sama orang tuamu. Jangan nanti di sekolah sudah tidak ada pembayaran, tapi kalian sampaikan ke orang tua masih ada perlu dibayar. Jangan seperti itu deh. Kalian hanya lihat orang tua pada saat memberi uang, tapi kalian tidak lihat itu pada saat mereka mencari uang. Jadi sekolah itu bukan semata-mata kita pakai otak, bukan semata-mata kita pakai yang baik itu gurumu atau orang tua rumah itu yang tidak percaya. Jadi kalian sampai hari ini masih disekolahkan sama orang tuamu karena orang tuamu masih percaya sama kamu. Jadi dengan sangat hormat saya minta sama adik-adik semua, aturan itu ditanam dalam dirimu deh. Jangan aturan itu hanya didengar kemudian diabaikan. Siapa tahu di sini kamu ada yang menjadi menteri atau menjadi gubernur di sini, kan tidak ada yang tahu ke depannya kalian menjadi apa. Jadi sekiranya kalian itu mengarah ke lebih baik, kalian di sini dipersiapkan untuk menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang hebat, karena ke depannya itu tidak tahu
situasinya seperti apa. Walaupun nanti mungkin kurikulum akan diganti lagi, kurikulum tidak sama seperti kemarin, tapi sekurang-kurangnya kalian tetap belajar. Oke, baik, saya kembalikan langsung ke moderator. Mungkin ada sesi kami jawab dengan silakan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa Hasan atas pemaparan materi tentang tata tertib sekolah. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana peraturan sesi tanya jawab ini ada dua. Yang pertama, sebelum bertanya, hendaknya kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang kedua, saya hanya memberikan 3 kesempatan kepada 3 orang penanya, di mana setiap penanya hanya memberikan 1 pertanyaan. Oke, yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Tiada yang ingin ditanyakan? Ayo, coba yang bertanya silakan. Dan selalu cerita. Yang di belakang diam dulu, perhatikan depan. Saya maju. Perkenalkan, nama saya Fitri Cinta, biasa dipanggil Cinta. Saya dari SMP Negeri 3 Dangkal Selatan. Saya dari kelompok Sultan Hasanuddin. Pertanyaan saya adalah, upaya apa saja yang dilakukan sekolah untuk menanamkan kedisiplinan? Tidak usah ditertawakan, kamu bisa. Itu bersih dulu, kamu itu Perkenalkan, nama saya Lucy dari SMP 1 Lampung Utara. Nama kelompok saya Muhammad Hatta. Saya ingin bertanya, bagaimana sekolah masih kosong di depan itu. Lagi. Bagaimana sekolah Oke, beri tepuk tangan. Balik, maju, balik. Perkenalkan, nama saya Indonesia dari sekolah negeri Seni, kelompok Pertanyaan saya, mengapa tata tertib harus diterapkan di sekolah? Baru beri aplaus dulu. Oke, yang atas nama Fitra Cinta. Pertanyaannya,
Upaya apa saja yang dilakukan sekolah untuk menanamkan kedisiplinan sekolah agar semua warga sekolah memiliki sikap disiplin pada Iwan Sasa? Oke, baik, terima kasih untuk siswa-siswi yang mau bertanya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya, kenapa ada laki-laki tidak ada yang bertanya, Dek? Masa perempuan semua ini yang bertanya? Oke, kita langsung saja. Yang berikut Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama itu pertanyaan dari Citra Cinta tentang upaya yang dilakukan sekolah untuk menanamkan kedisiplinan pada siswa-siswi yang ada di sekolah. Nah, yang pertama, kedisiplinan itu sudah kalian dapatkan pada saat kalian masih duduk di bangku SMP. Dan upaya yang sekarang kalian lakukan di sini itu dengan cara mencerminkan diri kami sendiri kepada kalian. Jadi, kalian tidak perlu sering jauh-jauh deh. Contoh saja guru, kalau guru bisa datang tepat waktu, kenapa kalian tidak bisa? Yang seharusnya, yang sudah ada di sekolah itu paling pagi itu sudah siswa, apalagi yang punya tugas kebersihan, yang tiket kebersihan itu sudah harus standby di sekolah. Nah, untuk kedisiplinan sendiri, saya rasa itu walaupun kami mau mendidik kalian sebagaimana mungkin, kalau kalian tidak kembalikan ke diri itu tidak akan bisa. Dan kedisiplinan itu bukan hanya pada saat meninggalkan sekolah. Pada saat kalian berada di rumah, siapa yang mendidik orang tuamu? Jadi kalau kalian bersikap kurang ajar, selalu terlambat, yang mendidik itu orang tuamu. Orang tuamu gagal mendidik kamu. Dan kalian tidak mau orang tuamu itu kan dekat namanya. Jadi perbaiki dirimu sendiri. Kalau untuk kami sudah punya cara sendiri, aturan dan tata tertib yang kami sediakan di sini untuk kami, untuk menanamkan kedisiplinan. Dan setiap apel pagi kalian sudah ditekankan kembali tata tertib dan aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Jadi sekiranya kalau upaya untuk yang berlebihan, kami juga sudah mengupayakan sebaik mungkin, bahkan kami sendiri sudah melakukan hal-hal yang boleh kalian sembunyikan di kita. Sekarang sisa dikembalikan ke kalian. Kalian mau menaati, kalian menenangkan sendiri atau tidak? Karena tidak mungkin kita paksakan kalian disiplin dengan cara kekerasan, kan tidak mungkin. Kita hanya bisa selalu menyampaikan. Selebihnya itu kembali ke diri masing-masing. Yang mana Putra? Dari Menteri? Oke, saya ucapkan terima kasih pada Iwan Sasa yang telah menjawab pertanyaan tadi kita. Mungkin pertanyaan kedua dari kalian kita yaitu misi. Pertanyaannya, bagaimana sekolah mensosialisasikan tata tertib sekolah kepada semua siswa? Baik, terima kasih, cantik sekali pertanyaan Dek. Secantik orang yang bertanya tadi. Sebenarnya yang kita lakukan sekarang ini salah satu cara mensosialisasikan tata tertib yang ada di sekolah pada kalian semua. Dan untuk pembuktiannya atau pelaksanaannya itu pada saat kalian sudah belajar. Kalian sudah belajar itu sudah semua tata tertib diterapkan di sekolah. Kalau untuk mensosialisasikan, setiap hari itu di penyampaian apel setiap hari kita sampaikan. Tidak mungkin kita guru mau datang ke rumahmu, kamu aturan sekolah, kan tidak mungkin. Yang lain tadi bilang gila, datang ke rumah satu-satu bilang, kau tahu aturan sekolah bagaimana? Kan tidak mungkin. Jadi salah satu cara mensosialisasikan itu kita hanya bisa menyampaikan. Kalaupun ada sanksi itu tidak akan langsung diberikan sanksi berat. Dan salah satu caranya itu sekarang masa pengelolaan sekolah sudah ada yang namanya tata krama, tata tertib, ekskul, semua sudah dituangkan dalam MTLS atau masa pengelolaan lingkungan sekolah. Mana tadi yang tadi? Nah, ada cantik yang di pojok sana. Sebenarnya kalau mau melihat pembuktian
bagian cara mensosialisasikan dari hari itu kabel ya. Setiap pagi, setiap kalian datang sekolah itu sampai kabel, supaya kalian tidak memberikan kami mensosialisasikan setiap hari itu tentang melalui di sekolah. Di situ jangan Pak. Kepada Ibu Nisa yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Untuk pertanyaan yang ketiga dari adik Ayura Nurul Ilma. Pertanyaannya, mengapa tata tertib harus diterapkan di sekolah? Dia pergi. Oh, satu kali dia satu pergi. Terima kasih sekali teman-teman Aika. Begini deh, tata tertib itu setiap lingkungan, setiap lembaga semua ada. Hanya saja dalam lingkungan keluarga kita tidak menggunakan tata tertib, yang kita gunakan itu aturan. Tapi merujuk ke hal yang sama, kepada kebaikan. Jadi tata tertib itu dibuat dan diterapkan supaya kita menjadi orang yang lebih baik, yang lebih tekun dan yang lebih disiplin. Itu tujuan utama mengapa tata tertib itu harus ada di sekolah. Bayangkan kalau kalian tidak patuhi tata tertib, kalian datang pakai aspek di sekolah tidak mungkin. Sudah ditentukan semua aturan di dalam sekolah. Kalian harus mengenakan seragam apa, kalian harus berbuat seperti apa, kalian harus bersikap seperti apa pada guru dan teman-teman kalian. Jadi tata tertib itu wajib, aturan itu wajib. Aturan itu ada di situ. Jadi tidak perlu lagi ditanyakan kenapa itu tata tertib harus atau ada pada lingkungan sekolah. Jadi sejatinya tata tertib itu ada supaya kalian tidak melakukan hal-hal yang aneh dan merujuk kepada kebaikan diri kalian sendiri. Terima kasih yang sebenarnya. Mungkin itu saja materi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Anissa yang telah memaparkan materi tata tertib sekolah. Jadi saya harap adik-adik sekalian tidak hanya mendengar, melainkan diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Saya Ari Maulid selaku moderator dan Ibu Anissa selaku pemateri. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.